Terpaksa aku izinkan suamiku untuk menikah lagi karena aku belum bisa memberi keturunan untuk suamiku. Namun tak disangka. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Udara malam yang dingin menyelinap masuk melalui celah jendela kamar, membawa serta aroma melati dari halaman belakang yang baru saja disiram oleh Aulia sore tadi. Rizky, suaminya, sudah terlelap di sampingnya. Nafasnya teratur dan tenang. Namun, Aulia tidak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit kamar yang gelap. Hatinya dipenuhi kegelisahan yang telah menjadi teman setianya selama 7 tahun terakhir. 7 tahun pernikahan, 7 tahun cinta yang tulus, tetapi juga 7 tahun penantian yang tak berujung. Rizky adalah pria yang sempurna di matanya. Pria tampan dengan senyum hangat, penyabar, dan mencintainya tanpa syarat. Aulia tahu, cinta mereka begitu kuat hingga terkadang ia bertanya-tanya apakah takdir memang sekejam ini, menahan mereka dari kebahagiaan yang lengkap. Mereka memiliki segalanya, rumah yang nyaman, pekerjaan yang stabil, dan cinta yang tak pernah pudar. Hanya satu hal yang kosong, kehadiran seorang anak. Tekanan itu datang dari mana-mana. Layaknya air yang menetes perlahan-lahan hingga akhirnya membanjiri seluruh ruangan. Paling utama, tekanan itu datang dari ibu Rizky, yang setiap kali bertemu selalu menyentil topik anak. Kalian ini mau nunggu sampai kapan? Usia ibu juga sudah tidak muda, ingin segera menimang cucu. Katanya, nadanya terdengar seperti sebuah perintah, bukan permohonan. Aulia hanya bisa menunduk, menggenggam erat tangan Rizky yang selalu berusaha menenangkan. Rizky selalu membela Aulia di depan ibunya, mengatakan bahwa rezeki anak itu urusan Tuhan, bukan manusia. Tetapi pembelaan itu, bukannya meredakan, malah terkadang membuat Aulia merasa semakin bersalah. Suaminya telah berjuang melindunginya, sementara ia merasa tidak bisa memberikan apa yang seharusnya menjadi hak suaminya. Puncaknya terjadi pada suatu sore, saat ibu Rizky datang tanpa pemberitahuan. Ia membawa serta seorang bayi tetangga yang baru lahir. Pipinya kemerah-merahan dan matanya bulat polos. Lihat, Aulia, betapa lucunya bayi ini. Kapan giliran kalian? Tanyanya sambil menggendong bayi itu. Suaranya terdengar lembut namun penuh sindiran. Aulia memaksakan senyum, mengelus rambut bayi itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, di balik senyuman itu ada ribuan pertanyaan yang menusuk hati. Apakah aku benar-benar tidak pantas menjadi seorang ibu? Apakah tubuhku cacat? Malam itu, setelah Rizky terlelap, Aulia bangkit dari tempat tidur. Ia mengambil ponselnya, mencari-cari klinik kesuburan yang letaknya agak jauh dari rumah mereka, di kota lain. Ia tidak ingin Rizky tahu. Ia tidak ingin suaminya merasa bersalah atau khawatir. Ini adalah masalahnya, pikirnya. Ia yang harus mencari tahu, ia yang harus mencari solusi. Beberapa hari kemudian, dengan alasan mengunjungi seorang teman lama, Aulia berangkat ke klinik itu sendirian. Ruang tunggu yang sunyi dan steril membuatnya semakin merasa tegang. Jantungnya berdebar kencang saat namanya dipanggil. Dokter yang ramah namun dengan tatapan serius menjelaskan prosedur pemeriksaan. Aulia mengikuti setiap instruksi, berharap ada keajaiban yang terjadi, berharap ada secercah harapan yang bisa ia berikan kepada suaminya. Namun, takdir berkata lain. 1 minggu kemudian, hasil tes itu sampai di tangannya. Diagnosisnya jelas. Ada masalah pada rahimnya yang membuat kemungkinan ia untuk hamil sangat kecil, bahkan nyaris tidak ada. Kata-kata itu, kemungkinan kecil, terasa seperti vonis mati bagi harapannya. Aulia keluar dari klinik dengan tubuh terasa ringan, namun jiwanya hancur berkeping-keping. Ia memandangi keramaian jalanan, ribuan wajah yang lewat, tetapi ia merasa sendirian. Semua yang ia curigai selama ini ternyata benar. Dialah penyebabnya. Pulang ke rumah, ia disambut oleh senyuman Rizky yang hangat. Rizky memeluknya erat, menanyakan bagaimana kabar temannya. Aulia hanya bisa membalas pelukan itu dengan air mata yang ia tahan sekuat tenaga. Ia tidak bisa menceritakan kebenaran itu. Bagaimana ia bisa menghancurkan hati pria yang begitu dicintainya dengan berita buruk seperti itu? Malam itu, setelah makan malam yang sunyi, Aulia mengajak Rizky duduk di sofa.
Jantungnya berdebar tak karuan. Tangannya dingin. Rizky menatapnya dengan heran, melihat ada sesuatu yang berbeda dari tatapan mata Aulia. Ada apa, sayang? Tanyanya lembut, mengusap punggung tangan Aulia. Rizky. Aulia memulai. Suaranya bergetar. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Memikirkan apa? Aulia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak bisa memberimu anak. Aku sudah berusaha. Aku sudah mencoba. Tapi takdir sepertinya tidak mengizinkan. Aku sudah ke dokter, dan mereka bilang. Aulia tidak sanggup melanjutkan. Air matanya akhirnya tumpah. Rizky terkejut. Ia memeluk Aulia, mencoba menenangkannya. Sayang. Tidak apa-apa. Kita bisa coba lagi. Kita akan berobat bersama. Bisiknya, menciumi puncak kepala Aulia. Namun, Aulia menggeleng. Ia mendorong tubuhnya sedikit, menatap mata Rizky yang bingung. Tidak, Rizky. Ada cara lain. Aku ingin kamu menikah lagi. Dengan wanita yang bisa memberimu keturunan. Kalimat itu, yang diucapkan dengan penuh luka, terasa seperti palu yang menghantam dada Rizky. Wajahnya yang semula penuh kasih sayang, kini berubah menjadi tak percaya dan marah. Aulia, apa yang kamu bicarakan? Apa kamu sudah gila? Bagaimana bisa kamu memintaku melakukan hal itu? Aulia hanya bisa menangis. Ini satu-satunya jalan, Rizky. Jalan untuk memenuhi keinginanmu, untuk memenuhi harapan ibu. Aku mencintaimu, dan karena itulah aku rela melepas kebahagiaan ini, demi melihatmu bahagia seutuhnya. Rizky menatap Aulia, tak bisa berkata-kata. Ia melihat ketulusan di mata Aulia, namun juga kesakitan yang mendalam. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Aulia benar-benar tega meminta hal yang paling mustahil di dunia. Malam itu, di antara air mata Aulia dan keheningan Rizky, keputusan yang paling berat dalam hidup mereka mulai terbentuk. Malam yang dingin itu berlarut-larut. Tangis Aulia pecah di pelukan Rizky, namun isakannya bukan lagi tangisan kesedihan karena vonis dokter, melainkan tangisan kehancuran karena keputusannya sendiri. Rizky menolak, memprotes, bahkan memohon agar Aulia tidak pernah lagi membicarakan hal itu. Aku hanya mencintaimu, Aulia. Kebahagiaanku adalah bersamamu, bukan dengan wanita lain. Ujarnya berulang kali, suaranya dipenuhi keputusasaan. Namun, Aulia telah membuat keputusan. Dalam pikirannya, ini adalah satu-satunya cara untuk membahagiakan Rizky seutuhnya, untuk menenangkan ibunya, dan untuk mengakhiri penderitaan yang tak berkesudahan ini. Selama berminggu-minggu, Aulia menggunakan setiap kesempatan untuk meyakinkan Rizky. Ia menunjukkan betapa besar cinta dan pengorbanannya. Ia menyajikan argumen yang logis dan menyentuh hati, menyoroti tekanan dari keluarga, pentingnya keturunan dalam budaya mereka, dan bagaimana hal itu akan memenuhi keinginan terbesar Rizky, meski ia tidak tahu bahwa sebenarnya Rizky tidak pernah menginginkan hal itu melebihi keberadaan Aulia. Aulia bahkan mulai bersikap dingin dan menjaga jarak, berharap Rizky akan merasakan kehilangan dan menyadari betapa seriusnya ia. Strategi ini, meskipun menyakitkan bagi dirinya sendiri, pada akhirnya berhasil mengikis pertahanan Rizky yang semula kokoh. Suatu malam, Rizky kembali dari kantor dengan wajah lelah dan lesu. Ia duduk di sofa, menatap kosong ke dinding. Aulia menghampirinya, menuangkan segelas teh hangat, dan duduk di sampingnya. Aku akan menceraikanmu jika kamu tidak mau menikah lagi, ucap Aulia, kalimat yang tajam dan menusuk. Ini adalah kebohongan terbesar yang pernah ia ucapkan, tetapi ia harus melakukannya. Ia harus mengakhiri siklus kesedihan ini, bahkan jika harus dengan cara yang paling menyakitkan. Mendengar kata-kata itu, Rizky menoleh. Matanya memancarkan rasa terkejut dan sakit yang luar biasa. Aulia, kenapa kamu sekejam ini? Tanyanya lirih. Aku tidak kejam, Rizky. Aku hanya realistis. Aku tidak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Aku tidak ingin kamu hidup dalam penyesalan, jawab Aulia,
Suaranya bergetar menahan air mata. Ia membalikkan badan, menyembunyikan wajahnya yang telah basah. Rizky tahu, ancaman itu adalah bukti terakhir dari betapa tertekannya Aulia. Ia melihat betapa tulusnya pengorbanan Aulia, betapa hancurnya hati istrinya sendiri. Rizky akhirnya menyerah. Dengan hati yang berat, ia mengangguk. Baiklah, aku akan melakukannya. Tapi hanya karena kamu yang memintanya. Ujarnya, suaranya dipenuhi kekecewaan. Tapi ingat, Aulia, kamu tetap istriku. Selamanya. Keputusan itu, yang seolah menjadi kemenangan bagi Aulia, justru terasa seperti kekalahan yang paling telak. Ia berhasil, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Ia telah menghancurkan kebahagiaan suaminya sendiri. Pencarian calon istri kedua pun dimulai. Sebuah proses yang aneh dan menyakitkan. Aulia yang seharusnya bahagia, justru merasa seperti sedang menggali lubang untuk mengubur perasaannya sendiri. Ia menyaksikan Rizky bertemu dengan beberapa wanita pilihan keluarga. Masing-masing wanita itu ia nilai dengan objektif, mencari sosok yang bisa ia terima di samping Rizky. Hingga akhirnya, Rizky memperkenalkan Tiara. Seorang gadis muda, berusia 24 tahun, dengan paras cantik yang sederhana dan sikap yang sangat sopan. Tiara adalah seorang guru TK yang lembut dan ramah. Ia terlihat begitu tulus dan polos, tanpa ada niat buruk. Keluarga Rizky menyukainya, dan Aulia pun merasa lega. Tiara bukanlah sosok yang akan mengancam Aulia, justru ia merasa Tiara akan menjadi adik baginya. Pernikahan kedua dilangsungkan dengan sederhana, tanpa pesta besar. Aulia menyaksikan upacara itu dari kejauhan, di sudut ruangan, hatinya perih. Ia melihat Rizky mengucapkan janji pernikahan, bukan kepadanya, melainkan kepada wanita lain. Air matanya kembali mengalir, tetapi kali ini ia menyembunyikannya dari semua orang. Di matanya, Rizky tampak tegang dan tidak bahagia, tetapi ia berusaha bersikap profesional. Setelah pernikahan, Aulia merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Rumah yang dulu hangat, kini terasa dingin dan sepi. Ia membatasi interaksinya dengan Rizky dan Tiara. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar atau di taman belakang, mengurus bunga-bunganya. Ia mendengarkan tawa mereka dari kejauhan, dan setiap kali suara itu terdengar, hatinya terasa seperti dicabik-cabik. Ia sering menemukan dirinya menangis diam-diam di kamarnya, meratapi keputusannya sendiri yang telah membawa penderitaan ini. Namun, ia terus berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan yang benar. Ia telah mengorbankan kebahagiaannya demi suaminya, dan ia akan tetap teguh pada keputusannya. Ia harus kuat, demi Rizky, demi keluarga. Ia telah menyiapkan hatinya untuk menghadapi kenyataan baru ini. Tanpa ia sadari, ia telah membangun dinding tebal di sekeliling hatinya, yang akan sulit untuk diruntuhkan. Aulia hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, pengorbanannya ini akan membuahkan hasil yang manis, bahkan jika ia harus menanggung semua kesedihan ini sendirian. 1 bulan setelah pernikahan kedua Rizky, rumah yang dulu selalu riuh dengan tawa dan percakapan, kini diselimuti oleh keheningan yang dingin. Suasana terasa tebal, setiap sudutnya dipenuhi dengan perasaan canggung yang tak terucap. Aulia kini hidup seperti bayangan di dalam rumahnya sendiri. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan sarapan dan teh untuk Rizky dan Tiara, lalu kembali ke kamarnya sebelum mereka sempat duduk di meja makan. Ia makan sendirian, menghabiskan sebagian besar waktunya di taman belakang, mengurus bunga-bunga mawar yang ia tanam dengan penuh cinta. Mawar-mawar itu, yang dulu melambangkan cintanya pada Rizky, kini terasa seperti cerminan hatinya yang perlahan layu dan mengering. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak melihat kebahagiaan yang dibangun di atas keputusannya sendiri. Namun, takdir seolah sengaja mengujinya. Aulia seringkali tak sengaja mendengar tawa renyah Tiara dari ruang keluarga atau suara Rizky yang mencoba melucu. Setiap kali itu terjadi, jantung Aulia terasa seperti diremas, dan ia harus menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Ia tahu ini adalah konsekuensi dari pilihannya, dan ia harus menanggungnya. Namun, rasa sakit itu tak kunjung hilang, justru semakin menggerogoti jiwanya. Di matanya,
Rizky terlihat seperti aktor yang sedang memerankan sebuah lakon. Ia selalu berusaha terlihat bahagia di depan Tiara, bersikap hangat dan penuh perhatian, tetapi mata Rizky tidak bisa berbohong. Aulia melihat kegelisahan yang sama di mata suaminya seperti saat Rizky pertama kali mendengar permintaannya. Ada kesedihan yang tersembunyi, sebuah rahasia yang tak bisa ia ungkapkan. Rizky seringkali memergoki Aulia yang sedang melamun di taman, dan setiap kali mata mereka bertemu, Rizky akan terburu-buru mengalihkan pandangannya, seolah ia takut Aulia akan melihat kehancuran di dalamnya. Aulia merasa, mereka berdua kini terjebak dalam sangkar kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Tiara, di sisi lain, adalah sosok yang baik dan tulus. Ia sering mencoba mendekati Aulia, menawarkan bantuan, atau sekadar mengajak bicara. "Kak Aulia, apa kakak butuh bantuan di taman?" Tanyanya suatu sore, suaranya lembut. Aulia hanya tersenyum tipis, menggelengkan kepala, dan berkata, "Tidak, terima kasih, Tiara. Biar kakak yang urus." Ia menjaga jarak, bukan karena ia membenci Tiara, tetapi karena ia tidak ingin menyakiti dirinya sendiri lebih jauh. Ia merasa seperti ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Dinding itu dibangun oleh pengorbanan Aulia, dan ia tidak tahu bagaimana cara meruntuhkannya. Bulan-bulan berlalu. 1, 2, hingga 6 bulan. Belum ada kabar gembira dari Tiara. Tekanan dari ibu Rizky, yang awalnya telah mereda, kini kembali menguat. "Tiara, kamu harus lebih sering ke dokter. Rizky butuh keturunan," ucapnya suatu siang di hadapan Aulia. Tiara hanya menunduk. Wajahnya memerah karena malu. Aulia melihat Rizky yang mengepalkan tangannya di bawah meja. Rahangnya mengeras. Ia melihat ada ketakutan yang terpancar di mata Rizky. Ketakutan yang sama seperti saat ia harus menjelaskan kenapa Aulia belum juga hamil. Saat itu, sebuah pikiran aneh tiba-tiba melintas di benak Aulia. Mengapa Rizky terlihat begitu cemas? Mengapa ia tidak membela Tiara seperti ia membela Aulia dulu? Aulia mulai mengamati Rizky lebih teliti. Setiap kali pertanyaan tentang kehamilan muncul, Rizky akan buru-buru mengubah topik pembicaraan. Ia menghindari sorot mata Tiara. Ada kegelisahan yang nyata, bukan sekadar ketidaknyamanan. Aulia, dengan kepekaan yang telah diasah oleh kesedihan, mulai menyusun kepingan teka-teki yang aneh ini. Ia mengingat kembali percakapan dengan Rizky saat ia meminta suaminya menikah lagi. Rizky menolak dengan keras. Bahkan setelah ia mengancam untuk bercerai. Aulia juga mengingat betapa cepatnya ibu Rizky setuju dan memperkenalkan Tiara, seolah sudah ada yang disembunyikan sejak lama. Satu malam, Aulia tak sengaja mendengar percakapan antara Rizky dan Tiara di ruang keluarga. "Maafkan aku, Tiara," ujar Rizky dengan suara pelan. "Aku tahu ini berat untukmu." Tiara menjawab, suaranya terdengar pasrah. "Aku sudah pasrah, Mas. Mungkin memang takdirnya seperti ini." Percakapan itu, yang penuh dengan nada kesedihan dan penyesalan, membuat Aulia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Rizky tidak terdengar seperti suami yang baru menikah dan bahagia. Ia terdengar seperti pria yang menanggung beban berat. Aulia kembali ke kamarnya. Pikirannya berputar-putar. Ia mengambil kembali hasil tes dokter yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia membaca ulang diagnosisnya, kemungkinan kecil untuk hamil. Kata-kata itu kini terasa ambigu. Kemungkinan kecil, bukan tidak mungkin. Dan bagaimana dengan Rizky? Apakah ia sudah pernah melakukan pemeriksaan? Malam itu, di dalam kamarnya yang dingin dan sepi, Aulia menatap pantulan dirinya di cermin. Ia melihat seorang wanita yang hancur, yang telah mengorbankan segalanya demi kebahagiaan suaminya. Namun, ia juga melihat ada secercah harapan di matanya. Rasa sakit yang ia rasakan selama ini perlahan berubah menjadi tekad. Ia harus mencari tahu kebenarannya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Tiara. Ia tidak bisa membiarkan wanita sebaik Tiara menjadi korban dari kebohongan yang tidak ia ketahui. Aulia tahu, untuk menemukan kedamaian sejati, ia harus menghadapi kenyataan, seburuk apapun itu. Dan ia siap melakukannya. Malam itu,
Setelah menyatukan potongan-potongan teka-teki yang berserakan, Aulia tidak bisa lagi tidur. Pikiran tentang percakapan yang ia dengar antara Rizky dan Tiara terus berputar-putar di benaknya. Kepasrahan dalam suara Tiara dan beban berat dalam nada suara Rizky adalah bukti yang cukup baginya. Dinding yang selama ini ia bangun di antara dirinya dan mereka kini perlahan runtuh, digantikan oleh rasa empati yang mendalam terhadap Tiara. Wanita muda itu, seperti dirinya, juga menjadi korban. Hanya saja, Tiara menjadi korban dari sebuah kebohongan yang jauh lebih besar. Aulia tahu ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kesedihan dan pengorbanannya. Ia harus mengambil tindakan. Rencananya sederhana, tetapi membutuhkan kehati-hatian dan kepercayaan. Ia harus mendekati Tiara, membangun jembatan di antara mereka yang selama ini ia biarkan kosong. Ia harus mencari tahu kebenaran tanpa menimbulkan kecurigaan, terutama dari Rizky. Keesokan harinya, Aulia memutuskan untuk mengubah rutinitasnya. Ia tidak lagi langsung kembali ke kamar setelah menyiapkan sarapan. Sebaliknya, ia menunggu di ruang makan, pura-pura membaca koran. Tiara, yang terkejut melihat Aulia duduk di sana, terlihat ragu-ragu. "Kakak sudah makan?" tanyanya lembut. "Sudah, Tiara. Hanya ingin bersantai di sini sebentar," jawab Aulia, memaksakan senyum yang tidak sampai ke mata. Kehangatan yang dulu terasa asing, kini mulai ia biarkan masuk. Beberapa hari berikutnya, Aulia semakin sering menghabiskan waktu di ruang keluarga. Ia mulai terlibat dalam percakapan ringan dengan Tiara, menanyakan tentang pekerjaannya sebagai guru TK dan cerita lucu dari anak-anak muridnya. Tiara, yang selama ini merasa sendirian dan terisolasi di rumah besar itu, menyambut kehangatan Aulia dengan senyum tulus. Ikatan di antara mereka, yang sebelumnya hanya sekadar formalitas, mulai terbentuk. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras, Aulia melihat Tiara memijat keningnya. Wajahnya terlihat lelah dan cemas. "Ada apa, Tiara? Kamu terlihat tidak sehat," tanya Aulia dengan nada khawatir yang tulus. Tiara menghela napas panjang. "Tidak apa-apa, Kak. Hanya pusing sedikit." Ia menunduk, dan Aulia tahu, itu bukan sekadar pusing biasa. Itu adalah beban dari pertanyaan-pertanyaan yang tak terucap dari Ibu Rizky. Aulia mengambil momen ini. "Tiara, dengar. Aku tahu kamu pasti merasa tertekan," katanya lembut. Tiara mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. "Ibu sering sekali menanyakan soal anak. Aku tahu itu berat untukmu." Tiara mengangguk. Air matanya mulai mengalir. "Aku sudah mencoba, Kak. Aku sudah berusaha. Tapi..." Suaranya tercekat. "Aku merasa gagal." Aulia menggenggam tangan Tiara. "Jangan pernah merasa gagal. Kamu tidak sendirian. Dulu, aku juga merasakan hal yang sama. Rasanya seperti semua orang menyalahkanmu. Tapi, jangan putus asa." Aulia menatap mata Tiara dalam-dalam. "Bagaimana kalau kita coba berobat? Kamu sudah periksa ke dokter?" Tiara menggeleng. "Mas Rizky bilang tidak perlu. Dia bilang, biarkan takdir yang bekerja." Mendengar itu, Aulia semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Jawaban Rizky terdengar seperti sebuah penghindaran. "Tidak, Tiara. Kita tidak boleh hanya pasrah. Kita harus berusaha. Aku kenal seorang dokter spesialis yang sangat bagus. Tempat aku dulu berobat. Bagaimana kalau kita ke sana? Kita periksa sama-sama. Setidaknya, kita tahu apakah ada masalah atau tidak." "Ini juga bisa menjadi jawaban untuk ibu," bujuk Aulia, dengan nada yang penuh keyakinan. Ia sengaja tidak menyebutkan nama dokternya, agar Tiara tidak curiga bahwa Aulia sudah pernah ke sana. Tiara menatap Aulia, melihat ketulusan di matanya. Tawaran itu terasa seperti tali penyelamat. Ia merasa Aulia tidak menghakiminya, justru mendukungnya. "Sungguh, Kak?" tanyanya. Aulia mengangguk. "Tentu saja. Kita akan pergi besok." Keesokan harinya, dengan alasan berbelanja, Aulia dan Tiara pergi ke klinik itu. Aulia mengatur semuanya dengan rapi,
memastikan Rizky tidak curiga. Di sana, Aulia menunggu di luar, jantungnya berdebar kencang. Ia berharap keajaiban terjadi, tetapi ia juga siap untuk menghadapi kenyataan yang paling buruk. Setelah 1 jam, Tiara keluar dari ruangan dokter dengan wajah bingung. Dokter bilang, semuanya baik-baik saja. Kak, aku tidak ada masalah kesehatan. Katanya, suaranya dipenuhi kelegaan, tetapi juga kebingungan. Aulia tersenyum, mencoba menahan emosinya. Syukurlah, Tiara. Itu berita bagus. Di dalam hatinya, Aulia tahu, ini bukan berita bagus untuk Tiara, melainkan untuk dirinya sendiri. Seluruh keraguan dan kecurigaan yang selama ini menyelimuti pikirannya kini berubah menjadi kepastian yang menyakitkan. Pulang dari klinik, Aulia membiarkan Tiara merayakan kabar gembira itu. Sementara di dalam hatinya, ia merasakan amarah yang membara. Ia telah mengorbankan kebahagiaannya, ia telah menanggung kesedihan selama bertahun-tahun, dan ia telah menyaksikan pernikahannya sendiri hancur. Semua karena kebohongan yang disembunyikan oleh suaminya sendiri. Aulia tahu, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Ia harus menghadapi Rizky dan menuntut kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang akan menghancurkan segalanya. Kepastian yang menyakitkan itu terasa seperti bara api yang membakar di dalam dada Aulia. Ia membiarkan Tiara merayakan kabar baiknya sendirian di kamar, sementara ia sendiri melarikan diri ke dapur. Tangannya gemetar saat menuang air putih ke dalam gelas. Selama ini, ia percaya ia adalah penyebab utama dari kehampaan dalam pernikahan mereka, dan ia telah menanggung beban kesalahan itu sendirian. Ia telah mengorbankan kebahagiaannya, melihat suaminya menikah lagi, dan sekarang ia tahu, semua itu didasari oleh sebuah kebohongan yang keji. Wajah Rizky terlintas di benaknya. Pria yang ia cintai, yang ia percaya setulus hatinya, ternyata tega membiarkannya menderita. Amarahnya memuncak, bercampur dengan rasa kecewa dan sakit hati yang tak terlukiskan. Ia mengira Rizky sama menderitanya dengan dia, bahwa mereka berdua adalah korban dari takdir yang kejam. Ternyata, Rizky-lah yang memegang kendali atas semua ini. Aulia tahu ia tidak bisa lagi berdiam diri. Ia tidak bisa melanjutkan sandiwara yang telah menghancurkan hidupnya. Malam itu, setelah Tiara terlelap, Aulia duduk menunggu Rizky di ruang kerja. Saat Rizky masuk, ia terkejut melihat Aulia masih terjaga. Wajah Aulia yang terlihat dingin dan tegang membuatnya merasa tidak nyaman. "Belum tidur, sayang?" tanya Rizky, berusaha tersenyum. "Aku perlu bicara," jawab Aulia. Suaranya datar dan tanpa emosi. Rizky mengangguk, duduk di kursi di hadapan Aulia. Hatinya sudah merasa tidak enak. Aulia tidak membuang waktu. Ia meletakkan hasil tes kesehatan Tiara di atas meja, yang selama ini ia simpan rapi. "Aku dan Tiara pergi ke klinik hari ini," ujarnya, matanya menatap tajam ke arah Rizky. Hasilnya keluar, dan Tiara tidak ada masalah. Dia subur. Dia bisa hamil. Wajah Rizky langsung memucat. Ia menatap hasil tes itu, lalu menatap Aulia, tak bisa berkata-kata. "Aulia, aku bisa jelaskan," katanya, suaranya tercekat. "Jelaskan apa?" potong Aulia, nadanya meninggi. "Jelaskan mengapa kamu membiarkanku merasa bersalah selama bertahun-tahun? Mengapa kamu membiarkanku mengorbankan segalanya? Mengapa kamu menikah lagi? Padahal kamu tahu yang mandul adalah kamu, bukan aku." Rizky bangkit dari kursinya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Bagaimana kamu tahu?" "Itu tidak penting," Aulia berucap. Air matanya mulai mengalir. "Yang penting adalah, kamu tahu. Kamu tahu sejak awal. Tapi kamu membiarkanku. Kamu membiarkan ibumu menyakitiku dengan kata-katanya. Kamu membiarkanku hancur." "Rizky, mengapa?" Rizky mendekati Aulia, mencoba menggenggam tangannya, tetapi Aulia menepisnya. Ia tidak ingin disentuh oleh pria yang telah mengkhianati kepercayaannya. Aku takut. Aku takut jika kamu tahu kebenarannya. Kamu akan meninggalkanku. Aku terlalu malu untuk memberitahumu. Aku tidak bisa menanggung aib di mata keluarga.
Aku mencintaimu, Aulia. Aku tidak ingin kehilanganmu, Ishak Rizky. Tapi kamu kehilangan aku, Rizky, kata Aulia. Suaranya bergetar. Kamu kehilangan aku saat kamu memilih untuk berbohong. Kamu kehilangan aku saat kamu membiarkanku berpikir bahwa aku tidak sempurna. Kamu kehilangan aku saat kamu memutuskan untuk menikah lagi. Aku mencintaimu lebih dari segalanya. Aku rela mengorbankan kebahagiaanku demi kebahagiaanmu. Tapi ternyata, kamu tidak setulus itu, Rizky. Tangis Aulia pecah. Semua kekecewaan, kesedihan, dan amarah yang selama ini ia pendam akhirnya meledak. Rizky hanya bisa berdiri di sana, tak berdaya. Ia melihat Aulia, wanita yang telah memberikan segalanya, kini hancur karena kesalahannya. Ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya, dan ia harus menanggung konsekuensinya. Aulia yang ia cintai kini menatapnya dengan pandangan yang kosong, seolah ia adalah orang asing. Pintu kamar Rizky dan Tiara terbuka, dan Tiara berdiri di sana. Matanya terbelalak melihat Aulia menangis dan mendengar pengakuan Rizky. Kebenaran yang selama ini tersembunyi, kini telah terungkap, menghancurkan tidak hanya Aulia dan Rizky, tetapi juga Tiara. Keheningan yang memekakan telinga memenuhi ruang kerja. Tangis Aulia yang pilu bergaung di setiap sudut, memecah kesunyian malam. Rizky hanya bisa berdiri di sana, tak berdaya, menyaksikan wanita yang paling ia cintai hancur di hadapannya. Ia telah mencoba menutupi kebenaran dengan kebohongan, tetapi kini kebohongan itu meledak, menghancurkan segalanya. Di ambang pintu, Tiara berdiri mematung, wajahnya memucat, matanya dipenuhi dengan kebingungan, ketakutan, dan yang terpenting, rasa sakit yang sama seperti yang dirasakan Aulia. Tiara, panggil Rizky, suaranya parau. Ia mencoba melangkah, tetapi Aulia berteriak, "Jangan sentuh aku." Aulia menatap Rizky dengan amarah yang membara. "Jelaskan semuanya, sekarang juga. Tidak hanya padaku, tapi juga pada Tiara." Rizky menunduk, tak sanggup menatap mata kedua wanita yang telah ia sakiti. Perlahan, ia mulai menceritakan semuanya. Ia menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu, saat tekanan dari ibunya semakin kuat, ia diam-diam pergi ke dokter untuk memeriksakan diri. Hasilnya mengejutkan dan memalukan baginya. Ia didiagnosis mandul. Ia terlalu takut dan malu untuk memberitahu Aulia. Ia takut Aulia akan meninggalkannya. Ia takut akan aib yang akan ditanggung keluarganya. Dan ia takut mengecewakan ibunya. Ia memilih untuk diam, berharap suatu hari nanti ia akan menemukan cara untuk mengatasi masalah itu tanpa menyakiti Aulia. "Aku membiarkanmu berpikir bahwa kamu yang mandul, karena aku pikir itu adalah cara terbaik untuk melindungi cintaku, Ishak Rizky. Aku membiarkan ibuku menekanmu karena aku tidak punya nyali untuk menghadapi kebenaran. Aku setuju menikah lagi karena aku pikir itu adalah satu-satunya cara untuk membahagiakanmu, untuk memberimu kedamaian dari tekanan keluarga, dan untuk melanjutkan keturunan keluarga, meskipun itu bukan dengan caraku sendiri." Tiara, yang selama ini hanya diam, kini melangkah maju. "Mas Rizky, jadi selama ini, Mas sudah tahu?" tanyanya. Suaranya bergetar menahan tangis. Rizky mengangguk. Air matanya tak lagi bisa ia tahan. "Ya, Tiara. Aku sudah tahu. Aku minta maaf." "Kenapa? Kenapa Mas tega membohongi aku juga? Aku masuk ke dalam pernikahan ini dengan niat tulus untuk membangun keluarga, untuk menjadi istri yang baik. Tapi ternyata, semuanya hanya kebohongan, Ishak." "Tiara, aku dikorbankan. Kak Aulia dikorbankan. Hanya karena Mas takut dan malu." Aulia menatap Tiara. Ada rasa iba yang mendalam di matanya. Ia melihat dirinya sendiri di dalam diri Tiara. Keduanya adalah korban dari keegoisan Rizky. Tangis Aulia kini bercampur dengan tangis Tiara. Mereka berdua, dua wanita yang seharusnya menjadi rival, kini bersatu dalam penderitaan yang sama. "Aku tahu, aku sudah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku," kata Rizky, berlutut di hadapan Aulia. "Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu. Tapi Aulia, percayalah, aku tidak pernah berhenti mencintaimu.
Aku melakukan semua ini karena aku sangat mencintaimu. Aku ingin memperbaikinya. Aku akan melakukan apapun. Aulia hanya bisa menggelengkan kepala. Air matanya masih mengalir deras. Terlambat. Rizky. Kepercayaan itu sudah hancur. Bukan hanya kamu yang hancur, tapi aku dan Tiara juga. Malam itu, tidak ada kata maaf yang bisa memperbaiki segalanya. Tidak ada pelukan yang bisa menyembuhkan luka. Pintu kamar Rizky dan Tiara tertutup. Aulia kembali ke kamarnya, mengunci pintu, dan membiarkan dirinya tenggelam dalam kesendirian yang pahit. Di sisi lain, Tiara juga kembali ke kamarnya. Hatinya hancur dan merasa dikhianati. Rizky, sendirian di ruang kerja, hanya bisa menangisi kebodohan dan ketakutannya. Badai emosi itu telah datang, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Rumah yang dulu hangat, kini terasa seperti medan perang, dipenuhi dengan puing-puing kepercayaan yang hancur. Malam setelah pengakuan Rizky, rumah itu terasa seperti kuburan. Ketiga penghuninya, Aulia, Rizky, dan Tiara, terjebak dalam kesendirian masing-masing, terperangkap dalam penderitaan yang sama. Keheningan yang menyelimuti terasa lebih berat dari segalanya, dipenuhi oleh kekecewaan, pengkhianatan, dan luka yang menganga. Rizky mencoba mengetuk pintu kamar Aulia, tetapi tidak ada jawaban. Ia juga mencoba berbicara dengan Tiara, tetapi Tiara hanya diam, tatapannya kosong. Keesokan paginya, Aulia memutuskan untuk menghadapi kenyataan. Ia tidak bisa lagi lari. Ia tahu, kebenaran ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Terutama dari ibu Rizky, yang selama ini menjadi sumber tekanan terbesar. Dengan hati yang dingin, Aulia menelepon mertuanya, mengundang mereka untuk makan siang. Rizky, yang mendengar Aulia menelepon, mencoba menghentikannya. Aulia, jangan. Jangan sekarang, pintanya. Mereka berhak tahu, Rizky, jawab Aulia, matanya tajam. Mereka berhak tahu kebenaran yang kamu sembunyikan selama ini. Aku tidak akan lagi menanggung beban ini sendirian. Saat ibu Rizky dan ayahnya tiba, suasana terasa sangat canggung. Tiara tidak berani keluar dari kamar, dan Rizky hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap mata ibunya. Ibu Rizky, yang melihat suasana tegang itu, langsung bertanya, "Ada apa ini? Tiara mana? Kenapa kalian semua terlihat seperti habis menangis?" Dengan napas bergetar, Aulia mengambil alih percakapan. Ia menceritakan semuanya. Dari awal ia melakukan pemeriksaan sendiri, hasil diagnosisnya, hingga kebenaran yang baru saja ia temukan. Ia menceritakan bagaimana ia telah mengorbankan segalanya demi kebahagiaan Rizky, dan bagaimana ia kini tahu bahwa pengorbanannya sia-sia karena kebohongan suaminya. Ia memaparkan fakta-fakta dengan tenang. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah paku yang menusuk hati ibu Rizky. "Hasilnya ada di sini," ujar Aulia, meletakkan hasil tes Tiara di meja. "Tiara tidak ada masalah. Dan yang mandul ternyata bukan saya, Bu, melainkan Rizky." Ibu Rizky terkejut. Matanya terbelalak. Wajahnya yang semula penuh pertanyaan kini memerah karena amarah dan malu. "Rizky, apa ini benar?" tanyanya, suaranya bergetar. Rizky tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Dengan kepala tertunduk, ia mengangguk. "Maafkan saya, Bu," bisiknya. "Maaf? Maaf katamu?" teriak ibu Rizky, bangkit dari kursinya. "Jadi selama ini kamu membiarkan ibumu menekan Aulia? Kamu membiarkan istrimu merasa tidak berguna? Kamu berani-beraninya menipu kami semua? Kamu bahkan menikah lagi, menjadikan Tiara korban kebohonganmu." Wajahnya memerah padam, suaranya nyaris pecah. Ayah Rizky, yang selama ini hanya diam, kini menenangkan istrinya. "Tenang, Bu, ini bukan saatnya marah." Namun, amarah ibu Rizky tidak bisa dikendalikan. Ia menatap Aulia dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa bersalah, ada rasa malu, tetapi juga masih ada sedikit tuduhan. "Kenapa kamu baru bilang sekarang? Apa kamu sengaja mempermalukan kami?" tuduhnya. "Saya tidak bermaksud mempermalukan siapapun, Bu.
Jawab Aulia, suaranya tegas. Saya hanya ingin kebenaran terungkap. Saya tidak bisa lagi menanggung kebohongan ini. Saya harus melakukan ini, bukan hanya untuk saya, tapi untuk Tiara juga. Saat itu, pintu kamar Tiara terbuka. Dengan wajah sembab, Tiara keluar. Saya tahu, Bu, katanya. Suaranya parau. Mas Rizky sudah cerita semuanya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana. Suasana semakin tegang. Ibu Rizky, yang semula marah pada Aulia, kini melihat Tiara. Ia melihat kesedihan yang tulus di mata Tiara, dan ia tahu, Tiara juga adalah korban. Pikirannya berputar-putar. Ia tidak bisa menyalahkan Aulia, karena Aulia adalah korban dari kebohongan Rizky. Ia tidak bisa menyalahkan Tiara, karena Tiara adalah korban dari niat baik yang diselimuti kebohongan. Satu-satunya orang yang patut disalahkan adalah Rizky, putranya sendiri. Guncangan itu terasa seperti gempa. Seluruh fondasi keluarga yang selama ini dibangun di atas kepercayaan dan cinta, kini retak. Ibu Rizky merasa sangat malu. Selama bertahun-tahun, ia telah menekan Aulia, menganggap Aulia sebagai penyebab kehampaan dalam keluarga mereka. Padahal, yang selama ini ia tuduh tidak bersalah. Ia tidak tahu bagaimana cara meminta maaf pada Aulia, pada Tiara, atau bahkan pada dirinya sendiri. Ayah Rizky, yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya mengambil alih. Kita tidak akan membiarkan ini berlarut-larut. Rizky, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus meminta maaf pada Aulia dan Tiara. Dan kamu, Ibu, kamu harus meminta maaf pada Aulia. Kita semua telah membuat kesalahan. Malam itu, Aulia kembali ke kamarnya. Hatinya terasa lebih ringan, tetapi juga lebih hampa. Ia telah mengungkapkan kebenaran, tetapi ia tidak merasa bahagia. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ia akan bisa memaafkan Rizky? Apakah Tiara akan tetap berada di sana? Dan apakah keluarganya akan bisa memperbaiki keretakan ini? Yang ia tahu hanyalah, perjalanannya masih panjang. Gempa emosional yang mengguncang keluarga itu tidak lantas mereda setelah kebenaran terungkap. Sebaliknya, puing-puingnya kini harus disapu dan ditata ulang. Setelah pertemuan yang tegang, Ibu Rizky kembali ke rumah dengan hati yang hancur, penuh rasa malu dan penyesalan. Ia telah membuat kesalahan besar dengan menekan Aulia selama bertahun-tahun tanpa tahu fakta yang sesungguhnya. Sementara itu, ayah Rizky, dengan ketenangannya, berusaha menjadi penengah, membimbing Rizky untuk menghadapi konsekuensinya. Di rumah, suasana terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aulia dan Tiara, meskipun sama-sama korban, kini berada di persimpangan jalan yang berbeda. Aulia tetap mengunci diri di kamarnya, mencoba menenangkan badai di hatinya. Rasa sakit karena pengkhianatan Rizky begitu dalam, membuatnya bertanya-tanya apakah cinta yang mereka miliki cukup kuat untuk mengatasi luka ini. Ia merenungkan kembali janji pernikahan mereka. Janji yang kini terasa rapuh. Apakah ia bisa memaafkan Rizky? Apakah ia bisa kembali hidup bersama pria yang telah membuatnya menderita begitu lama? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalanya. Di sisi lain, Tiara juga menghadapi dilema. Ia menikah dengan Rizky dengan harapan bisa membangun keluarga. Namun ternyata pernikahan itu dibangun di atas kebohongan. Ia menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar mengenal Rizky, dan ia telah dijadikan alat untuk menutupi rasa malu suaminya. Tiara, yang semula hanya seorang wanita muda yang tulus, kini harus memilih. Apakah ia akan bertahan dalam pernikahan yang tidak memiliki fondasi kejujuran, atau ia akan berani melangkah keluar? Keputusan ini adalah yang paling berat dalam hidupnya. Sementara kedua wanita itu bergulat dengan hati mereka, Rizky terjebak dalam penyesalan yang dalam. Ia menyadari betapa bodohnya ia telah membiarkan ketakutan dan rasa malu menguasai dirinya. Ia kehilangan kepercayaan dari dua wanita yang paling berharga dalam hidupnya. Ia mencoba mendekati Aulia, tetapi pintunya tetap tertutup. Ia mencoba berbicara dengan Tiara, tetapi Tiara menghindar. Ia tahu, tidak ada kata maaf yang bisa memperbaiki semuanya dalam semalam. Ia harus membuktikan penyesalannya dengan tindakan, bukan hanya kata-kata.
1 minggu setelah pengungkapan itu, Aulia akhirnya membuka pintu kamarnya. Ia tidak lagi menangis. Matanya terlihat lelah tetapi dipenuhi dengan keteguhan. Ia memanggil Rizky dan Tiara untuk duduk bersama. "Kita tidak bisa terus seperti ini," katanya. Suaranya tenang. "Kita harus membuat keputusan." "Aulia, aku tahu aku salah," ujar Rizky. Suaranya bergetar. "Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki ini. Aku akan berobat. Aku akan mencari jalan keluar." "Ini bukan hanya tentang berobat, Rizky," jawab Aulia. "Ini tentang kepercayaan yang sudah hancur. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi." Aulia kemudian menatap Tiara. "Tiara, kamu berhak mendapatkan kebahagiaan. Pernikahanmu didasari oleh kebohongan. Kamu tidak harus bertahan di sini." Tiara menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Aku juga tidak tahu, Kak. Aku bingung." Aulia menghela napas. Ia melihat kelelahan di mata kedua orang di depannya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya tentang memiliki anak, tetapi juga tentang kejujuran dan saling percaya. Ia tahu, Rizky harus membuktikan bahwa ia benar-benar menyesal, dan Tiara harus menemukan jalannya sendiri. "Bagaimana jika kita mulai dengan hal sederhana?" usul Aulia. "Kita tidak akan buru-buru mengambil keputusan. Kita akan mengambil waktu untuk memikirkan semuanya. Rizky, kamu harus berani menghadapi ibumu, menjelaskan segalanya. Dan kamu, Tiara, kamu harus memikirkan apa yang kamu inginkan dari hidupmu." Keputusan Aulia untuk tidak langsung menghakimi Rizky adalah langkah pertama menuju rekonsiliasi. Rizky yang melihat Aulia masih memberinya kesempatan, merasa sedikit lega. Ia bertekad untuk membuktikan dirinya. Ia akan berobat, ia akan menghadapi ibunya, dan ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan kembali kepercayaan Aulia. Sementara itu, Tiara mulai merenung, memikirkan masa depannya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa ia dapatkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ia harus berani memilih jalan yang benar, meskipun itu sulit. Malam itu, di tengah keheningan yang masih terasa berat, ketiga orang itu menemukan secercah harapan. Mereka tahu, jalan di depan masih panjang, tetapi setidaknya, mereka telah mengambil langkah pertama, menghadapi kenyataan dan berani untuk membuat pilihan. Keputusan Aulia untuk memberi mereka semua waktu adalah sebuah anugerah tak terduga. Ruang bernapas itu sangat dibutuhkan, terutama oleh Tiara. Selama seminggu terakhir, ia menghabiskan banyak waktu sendirian, merenung di taman belakang yang seringkali menjadi tempat pelarian Aulia. Dikelilingi oleh bunga-bunga mawar yang mekar, Tiara menemukan ketenangan untuk berpikir jernih. Ia menyadari bahwa pernikahannya dengan Rizky dibangun di atas pondasi yang sangat rapuh. Ia bukanlah penyebab kebahagiaan sejati Rizky, melainkan sebuah solusi sementara untuk menutupi kebohongan. Tiara mulai berpikir tentang mimpinya sendiri, membangun sebuah keluarga yang didasari oleh cinta dan kejujuran, bukan sekadar kewajiban. Ia mencintai Rizky, tetapi cinta itu kini terasa hampa, dikelilingi oleh bayangan pengkhianatan yang tak bisa ia lupakan. Satu sore, saat Aulia sedang menyiram bunga, Tiara menghampirinya. "Kak Aulia," panggilnya. Suaranya tenang dan penuh keyakinan. Aulia menoleh, melihat ada ketenangan di mata Tiara yang selama ini selalu terlihat cemas. "Aku sudah membuat keputusan." "Keputusan apa, Tiara?" tanya Aulia, meletakkan selang air. "Aku akan berpisah dengan Mas Rizky," jawab Tiara. Air matanya mulai mengalir, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan. "Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku berhak mendapatkan kebahagiaan yang tulus, bukan kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Aku tahu ini sulit, tapi aku harus melakukannya." Aulia memeluk Tiara dengan erat. Ada rasa bangga dan haru yang mendalam di hatinya. Tiara, yang ia kira adalah wanita muda yang lemah, ternyata memiliki keberanian yang luar biasa. "Aku mendukungmu, Tiara," bisik Aulia. "Kamu berhak bahagia." Tiara memberanikan diri untuk berbicara dengan Rizky. Aulia berada di sana, di sampingnya,
memberikan dukungan moral. Mas Rizky, kata Tiara, suaranya lembut tapi tegas. Aku ingin kita berpisah. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Ini adalah pernikahan yang dibangun di atas kebohongan. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku ingin memulai hidup baru. Rizky terkejut, tetapi tidak menolak. Ia melihat keteguhan di mata Tiara, dan ia tahu, Tiara benar. Ia telah menyakiti Tiara dengan cara yang paling keji, dan ia harus membiarkan Tiara pergi. Dengan berat hati, ia mengangguk. Aku mengerti, Tiara. Aku minta maaf. Semoga kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Tiara mengangguk, lalu menatap Aulia. Kak Aulia, terima kasih sudah menjadi sahabatku. Terima kasih sudah memberiku kekuatan. Aku akan selalu mengingat kebaikan kakak. Keputusan Tiara untuk berpisah disambut dengan berbagai reaksi. Ibu Rizky, yang kini diselimuti rasa malu dan penyesalan, hanya bisa menerima keputusan itu. Ia tahu, ia juga bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Tiara pergi dengan kepala tegak, membawa serta pelajaran berharga tentang kekuatan dan kejujuran. Setelah Tiara pergi, rumah itu kembali hening, tetapi kali ini keheningan itu terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan dan rasa canggung. Aulia dan Rizky, kini hanya berdua, harus menghadapi masalah mereka. Aulia masih kesulitan untuk memaafkan Rizky sepenuhnya, tetapi ia melihat Rizky yang baru, Rizky yang penuh penyesalan, yang setiap hari mencoba untuk mendapatkan kembali kepercayaannya. Suatu malam, Aulia duduk di ruang keluarga, memikirkan masa depan mereka. Ia menyadari, setelah semua yang mereka lalui, ia masih mencintai Rizky. Cinta itu tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh luka dan kekecewaan. Ia tahu, cinta mereka begitu kuat hingga mereka bisa melewati badai ini. Rizky duduk di sampingnya, memegang tangannya. Aulia, bisiknya. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan ini. Tapi aku ingin memulai dari awal. Aku ingin membangun keluarga denganmu. Bukan dengan darah, tapi dengan cinta. Bagaimana kalau kita coba adopsi? Mendengar kata-kata itu, mata Aulia berkaca-kaca. Selama ini, ia hanya berpikir tentang keturunan biologis, tentang janji keluarga yang harus dipenuhi. Tapi Rizky, dengan kata-katanya, telah membuka matanya. Membangun keluarga tidak harus selalu melalui ikatan darah. Keluarga bisa dibangun dengan cinta, pengorbanan, dan kejujuran. Aulia menatap Rizky, tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku setuju, Rizky, bisiknya. Mari kita mulai dari awal. Dan malam itu, di tengah keheningan yang kini terasa hangat, mereka berdua menemukan jalan keluar. Mereka tahu, adopsi bukanlah jalan pintas. Itu adalah sebuah perjalanan yang panjang, tetapi mereka tidak lagi takut. Mereka akan melaluinya bersama, dengan cinta dan kejujuran yang telah mereka temukan kembali. Keputusan Aulia dan Rizky untuk mengadopsi adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Mereka tahu, adopsi bukanlah sekadar mengisi kekosongan, melainkan sebuah komitmen yang besar. Prosesnya tidak mudah, penuh dengan birokrasi dan wawancara yang mendalam. Namun, mereka melaluinya bersama. Setiap langkah menjadi bukti nyata dari cinta dan kepercayaan yang mereka bangun kembali. Mereka tidak lagi dibebani oleh harapan keluarga atau tekanan masyarakat. Kali ini, mereka melakukannya untuk diri mereka sendiri, untuk menciptakan kebahagiaan yang tulus dan jujur. Selama proses itu, Rizky tidak henti-hentinya menunjukkan penyesalannya. Ia lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih ekspresif tentang perasaannya. Ia tidak lagi membiarkan rasa takut mengendalikan hidupnya. Ia berani menghadapi ibunya, menjelaskan mengapa ia membiarkan Aulia menderita. Ibu Rizky, yang kini diselimuti rasa bersalah yang mendalam, akhirnya meminta maaf pada Aulia. Ia memeluk Aulia, menangis, dan berkata, "Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu karena telah menyakitimu." Permintaan maaf itu, meskipun terlambat, terasa seperti air yang menyejukkan hati Aulia. Di sisi lain, Tiara, setelah berpisah dari Rizky,
memulai hidup barunya. Ia pindah ke kota lain, mencari pekerjaan baru, dan mulai membangun masa depannya. Ia dan Aulia tetap berhubungan. Mereka sering bertukar kabar, dan persahabatan yang tulus tumbuh di antara mereka. Tiara adalah saksi bisu dari pengorbanan dan penderitaan Aulia, dan ia berterima kasih atas keberanian Aulia yang telah membantunya menemukan jalan keluar. 2 tahun kemudian, Aulia dan Rizky akhirnya dipertemukan dengan seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang diberi nama Bintang. Bintang adalah anak yang cerdas dan penuh senyum. Begitu melihatnya, Aulia dan Rizky langsung jatuh cinta. Mereka merasa, Bintang adalah kepingan puzzle yang hilang dari kehidupan mereka. Rumah yang dulu sepi, kini dipenuhi tawa Bintang. Pagi-pagi, mereka tidak lagi bangun dengan kesunyian yang dingin, melainkan dengan suara langkah kaki kecil yang berlari di lorong. Aulia, yang dulu merasa tidak pantas menjadi seorang ibu, kini menemukan jati dirinya. Ia adalah ibu Bintang. Ia mencintai Bintang dengan sepenuh hatinya, bukan karena ikatan darah, melainkan karena ikatan batin yang kuat. Ia mengajari Bintang membaca, menggambar, dan bermain. Ia melihat senyum Bintang, dan ia tahu, semua penderitaan yang ia lalui dulu kini terasa tidak seberapa. Rizky, di sisi lain, menjadi ayah yang sangat menyayangi. Ia adalah sosok ayah yang sabar dan penyayang, selalu ada untuk Bintang. Ia dan Bintang sering menghabiskan waktu bersama di taman, menanam bunga-bunga mawar yang kini mekar lebih indah dari sebelumnya. Ia melihat kebahagiaan di mata Bintang dan Aulia, dan ia tahu, ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Pada suatu malam, saat Bintang sudah terlelap, Aulia dan Rizky duduk di teras, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. "Terima kasih, sayang," bisik Aulia, menggenggam tangan Rizky. "Terima kasih sudah membawaku ke sini. Terima kasih sudah membuka mataku." Rizky menoleh, tersenyum hangat. "Aku yang seharusnya berterima kasih. Aulia, kamu telah mengajarkanku tentang kekuatan cinta, kejujuran, dan pengorbanan. Kamu adalah takdirku, dan Bintang adalah anugerah terindah yang pernah kita dapatkan." Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka telah melewati badai yang dahsyat, kehilangan, dan pengkhianatan. Namun, dari semua itu, mereka belajar bahwa keluarga sejati tidak dibangun dari ikatan darah, melainkan dari ikatan hati yang kuat. Mereka telah menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan makna sejati dari sebuah keluarga yang dibangun dengan cinta, pengampunan, dan kejujuran. Kisah mereka berakhir dengan sebuah keluarga yang utuh, yang mungkin tidak sempurna di mata orang lain, tetapi sempurna di mata mereka sendiri.